penyampaian kata sambutannya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Syarifudin MPD selaku Koordinator Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Saudari Ria Canona Mutia selaku Ketua Pelaksana. Yang kami hormati para narasumber yang telah bersedia untuk hadir pada acara kita hari ini. Dan tak lupa pula seluruh mahasiswa pendidikan sejarah yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri kegiatan sharing session yang bertemakan strategi dan inovasi menulis skripsi dengan cermat. Izinkanlah saya Nadia Putrisya selaku Master of Ceremony sekaligus moderator yang akan memandu acara ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama kita yaitu dimulai dengan pembukaan sesi pertama, lalu acara kedua penyampaian materi dari narasumber kita yang pertama, yang ketiga penyampaian dari narasumber kedua, lalu dilanjutkan ke acara keempat, yaitu sesi tanya jawab bersama narasumber, yang kelima isoma, dan dilanjutkan di acara keenam, yaitu pembukaan sesi kedua, yang acara ketujuh penyampaian dari narasumber ketiga, yang kedelapan penyampaian dari narasumber keempat, yang kesembilan penyampaian dari narasumber kelima, berikutnya acara ke-10 yaitu sesi tanya jawab bersama narasumber, lalu penutupan di acara ke-11. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadirin sekalian, sampailah kita pada inti acara yaitu penyampaian materi dari kedua narasumber kita dalam diskusi kali ini. Akan banyak sekali informasi penting yang disampaikan oleh kedua narasumber kita yang bisa kita dapatkan. Namun secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan paparan dari narasumber pertama kita, yaitu Kak Alan Saputra, SPDMA. Namun sebelum itu, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Kak Alan Saputra. Jadi beliau lahir tanggal 2 November 1992 dan untuk background pendidikannya tidak ada yang perlu diragukan lagi ya teman-teman. Selain itu masih banyak lagi pencapaian yang telah diraih oleh beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak paparannya kepada Kak Alan Saputra, kami persilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat ya teman-teman, walaupun yang sedang KKN, yang lagi pusing dengan skripsinya, hari ini kita enjoy dulu. Oke, bawaan Kak Alan memang santai, jadi nggak terlalu formal banget, kayak Pak Sarip mungkin beda 180 derajat ya. Jadi sama Kak Alan nanti mungkin ada ketawanya, nanti ada suara yang aneh mungkin, ya jadi harap dimaklumin ya, makanya kalian milihnya ke luar negeri. Kenapa? Karena di sini lebih bebas, lebih bebas berekspresi, tapi tetap dalam koridor yang positif ya. Oke, nah baiklah, saya screen sharing dulu. Materinya nggak banyak ya, karena waktunya terbatas. Mohon maaf sebelumnya, karena kakak jam 11 nanti itu udah ditunggu sama profesor. Oke, baiklah. Nah, dalam bahasa Mandarin itu ada pepatah yang sama dengan bahasa Indonesia, yaitu 不知道哪是没有爱情. Jadi tak kenal maka tak sayang. Oke, tadi udah dijelaskan, nama saya Alan Saputra. Jadi kakak alumni pendidikan sejarah angkatan 2010 ya. Jadi kakak ini salah satu mahasiswa yang mendapatkan program bidik misi, jadi angkatan pertama bidik misi. Nah, langsung saja, lause lagi, maaf ya, karena kakak ini kan pengajar, jadi sering banget bilangnya lause. Nah, lause itu dalam bahasa Mandarin artinya guru. Oke, sekarang boleh lause ya. Oke. Nah, kakak tanya dulu nih ke teman-teman. Di sini yang mau lanjut S2 di dalam negeri silakan tekan 1 di chatting ya. Yang mau S2 di luar negeri tekan 2. Yang mau dalam negeri ataupun luar negeri tekan 1 atau 2. Oke, silakan ditunggu. Kalau nggak ditekan nggak saya lanjutkan ya. Oke, Aldafa 1 mau dalam negeri berarti.
Kemudian Rika, dalam negeri. Siapa lagi? Ayo. Kalian belum tahu mau S2 apa enggak? Tekan-tekan aja dulu lah. Enak kali. Cuma tinggal tekan doang itu ya. 1 atau 2 aja mudah kali kan. Nah itu. Oke. Jangan malas tekan angka 1, angka 2 ya. Itu pagi-pagi udah malas mau tidur lagi. Aduh. Kalong kali kalian ini. Oke. Nah gitu kan enak. Siapa tahu nanti dengan tekan angka 1, tekan angka 2, kalian akan terwujud cita-citanya. Amin. Nah, oke. Anda yang di luar negeri ini siapa ini ya? Oke. Pinta Arifiana Torik. Nah, oke, Pinta mau ke negara mana? Mau ke negara mana? Rencana mau ke Malaysia, Kak. Ke Malaysia. Oke, boleh. Tak apa, Malaysia dekat sini pun ya. Tak apa ya, nggak apa-apa. Yang penting luar negeri. Nah, gitu. Kalian jangan takut untuk mendapatkan beasiswa atau kuliah di luar negeri. Karena syaratnya gampang kok. Nggak susah-susah banget. Nggak kayak sesusah yang kalian bayangkan ya. Nah, oke. Nah, dokumen apa saja yang harus kamu persiapkan untuk mendaftarkan beasiswa? Oke, kita kalau bisa kuliah di luar negerinya beasiswa ya, teman-teman. Biar enak, gratis gitu kan. Tadi kakak lihat dari beberapa partisipan, hanya sekitar 10% yang menjawab pertanyaan kakak. 1212 gitu ya. Cuma ada 10%. Berarti yang lain masih belum tahu arah tujuannya kemana. Ini berbahaya sekali teman-teman. Apalagi teman-teman udah semester 6. Ya kan? Bener nggak sih? Semester 6 ya? Semester 6, bener nggak? Benar, Ya, Kak. Iya, Kak. Bener ya, menurut ya. Semester 6 kakak udah ikut forum bidik misi nasional diundang oleh Pak SBY. Nah, ini bukan sombong. Ini maksudnya ada acara nasional ya kita ikutin. Nah, kayak gitu. Di semester 6 itu kita udah fokus buat banyakin penghargaan atau sertifikat kayak gitu ya. Karena benar-benar memang kalau mau S2 di luar negeri itu harus dipersiapkan ketika masih awal masuk S1 itu udah persiapan kita prepare. Nah itu, karena kakak dulu memang ketika kuliah ada salah satu dosen yang jadi panutan kakak ya, jadi kayak wah keren banget nih. Beliau udah almarhumah, jadi namanya Ibu Dr. Murni MA. Nah beliau tuh alumni dari Iowa University. Ada yang tahu? Yang tahu sama beliau? Dulu pernah jadi kajur ya, jadi kajur pendidikan IPS. Jadi beliau adalah salah satu motivasi kakak, wah keren ya bisa keluar negeri gitu. Kenapa saya juga nggak bisa? Tapi kemudian kakak sadar diri lagi ya, kurang modal ini gimana ini gitu kan. Ketika mengutarakan niat, Bu saya pengen loh kuliah di luar negeri sama kayak Ibu. Bisa, bisa kok, pasti bisa. Jawab oleh beliau kayak gitu. Nah dari situ kita langsung semangat gitu ya. Nah dokumen apa saja yang harus kamu persiapkan untuk mendaftarkan beasiswa? Yang pertama adalah ijazah dan transkrip. Ya otomatis ini kalian harus dapatkan dulu ya karena mau lanjutnya kan ke S2 ya. Kecuali kalian semester 2 atau semester 3 kuliah pengen pindah S1 ke luar negeri, boleh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah ijazah dan transkrip. Jadi dokumen ini pasti diminta lah setiap kita apply beasiswa ya. Nah, kemudian salinan ijazah dan transkrip yang sudah dilegalisir juga sangat penting supaya kita banyak cadangan untuk mendaftar beasiswa yang lain. Nah, kalau untuk beasiswa dalam negeri, dia nggak perlu buat English version sama legalisir dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Itu nggak perlu ya, karena di dalam negeri. Kalau di luar negeri wajib dilegalisir dan itu biayanya nggak murah ya. Kemudian esai atau motivation letter. Nah, kalian di sini harus bisa nulis esai atau sebuah motivasi yang berisi tentang latar belakang, kegiatan, pengalaman, motivasi mendapatkan beasiswa dan visi misimu ke depan ya. Dapat dikatakan bahwa esai ini berperan besar dalam penentuan kelulusan kita. Jadi esai atau motivasi letter ini sama kayak dengan autobiografi ya teman-teman. Oke, di sini kakak akan kasih lihat autobiografi, tapi mohon maaf banget dalam bahasa Mandarin. Tapi langsung nanti kakak ajarin ya Pak.
kasih tahu artinya apa di sini. Nah, ini autobiografi dalam bahasa Mandarin, formatnya sederhana banget, jadi dia nggak terlalu muluk-muluk, hanya beberapa penggalan paragraf saja. Nah, jadi ini contoh punya kakak ya, esainya. Yang pertama pasti ada nama, nah di sini ada nama bahasa Indonesia, ada nama bahasa Mandarin. Nah, kemudian tanggal lahir, ya, tempat dan tanggal lahir, terus tahun ini berapa tahun. Nah, kemudian kita dibesarkan di mana, terus latar belakang keluarga kita gimana. Ini kakak kasih tahu kalau kakak ini anak yatim, jadi nian xiaoxue shi fu qin guo shi le. Jadi di sini maksudnya kakak ini anak yatim gitu. Nah, kemudian demi mendapatkan beasiswa ya kakak harus belajar dengan keras. Jadi dari SD sampai kuliah kakak beasiswa terus ya. Macam-macam beasiswanya, ada beasiswa anak yatim, ada beasiswa berprestasi, nah kayak gitu. Nah, kemudian di tahun 2010 ya kakak melanjutkan di Universitas Sriwijaya, belajar di jurusan pendidikan sejarah, kemudian 2014 lulus. Nah, setelah itu kita mulai, setelah latar belakang pendidikan selesai ya, kita mulai dengan apa? Permisi Kak, Ya, untuk tayangan share screen-nya belum tertayang Kak. masa? Iya, Belum tayang yang ini, yang yang ini baru. yang Kak ya, iya Kak. Oke, maaf ya. Sekarang udah ada belum yang tulisan Mandarin semua? Ya sudah ada Kak, terima kasih Kak. Oke, makasih ya. Nah, jadi yang pertama itu ya nama, kemudian tempat tanggal lahir, usia kita berapa tahun, kemudian kita dibesarkan di mana, latar belakang keluarga kita, terus riwayat pendidikan kita dari SD sampai kuliah, nah itu harus ditulis semua ya. Nah, kemudian di akhir paragraf, nah itu kita kasih tahu minat kita apa, kemudian selama kuliah itu apa saja yang pernah kita kerjakan, ya apa saja yang pernah kita lakukan, prestasi apa yang pernah kita raih, kegiatan apa yang pernah kita ikuti, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang di paragraf yang kedua, nah ini kita masuk ke lebih detail lagi. Nah, jadi yang di paragraf awal tadi kita ngasih tahu kegiatan kita secara ringkas. Nah, kemudian yang di paragraf 2 itu penjelasannya, ya. Penjelasannya, nah ini tahun berapa kita mulai melakukan kegiatan ilmiah ya kalau ada. Nah, untuk di sejarah ini setahu saya itu banyak banget dulu kegiatan semacam kayak seminar dan penelitian bersama wilayah regional. Ya, pernah dengar nggak Arung Sejarah gitu? Pernah nggak acara Arung Sejarah? Pernah dengar nggak Arung Sejarah? Masih ada nggak acara itu? Nggak ada. Mungkin dari Nadianya belum pernah dengar Kak, tapi belum tahu kalau dari teman-teman yang lainnya Kak. Oh gitu. Nah, jadi waktu zaman kakak dulu ada acara Arung Sejarah ya. Di Arung Sejarah itu semacam kegiatan sosial budaya dan pendidikan dari BNPST, jadi Balai Pelestarian dan Arkeologi semacam itu. Nah, itu diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas di regional Sumatera, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Nah, untuk wilayah Sumsel, Sumatera Barat, dan Bengkulu ya, jadi 3 provinsi. Nah, itu kakak ikutin. Kemudian ada yang nasionalnya, setelah kita menang di regional ya, itu ada ikut di tingkat nasional. Kemudian ada juga yang namanya Pekan Nasional Cinta Sejarah. Coba kalian searching deh, Pekan Nasional Cinta Sejarah. Itu biasanya kegiatan tahunan. Nah, di Pekan Nasional Cinta Sejarah itu kalian harus mengupload sebuah makalah ya, makalah. Ketika kalian makalahnya terpilih, itu nanti kalian akan dikasih tiket, kemudian ikut seminar gratis, dapatkan sertifikat, dan mendapatkan uang jika makalah kalian terpilih menjadi makalah yang terbaik lagi. Nah, itu harus diikuti oleh anak sejarah ya, teman-teman. Jadi kalian coba cari informasinya untuk tahun ini.
Nah, kemudian paragraf yang ketiga itu adalah ketika kita udah selesai. Udah selesai, kita ngapain aja. Nah, sini kakak kasih tahu ketika udah selesai, kakak menjadi guru SMA ya. Kakak dulu guru SMA di SMA Pusri, Palembang. Kemudian sambil ngajar bimbel juga. Nah, setelah itu, setelah kalian kerja, kalian mendapatkan hal-hal apa saja. Misalnya, oh ketika kerja saya mendapatkan hobi baru. Ternyata hobi saya adalah belajar bahasa asing, yaitu belajar bahasa Mandarin. Nah, mulai di sini kakak tertarik dengan bahasa Mandarin dan Chinese culture. Terus kemudian akhirnya saya memutuskan untuk mencari informasi beasiswa untuk kuliah di luar negeri ya dengan minat yang saya miliki. Nah, akhirnya kakak mulai prepare itu untuk kuliah ke luar negeri. Nah, kayak gitu. Nah, ini contoh autobiografi. Jadi teman-teman runut banget ya, dari A sampai Z itu harus tertata rapih ya. Oke. Oke, sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, yang kedua tadi essay dan motivation letter. Yang ketiga tes TOEFL atau IELTS. Nah, ini penting banget teman-teman. Di sini udah lulus tes TOEFL semua untuk memenuhi syarat wisuda. Sudah lulus belum? Belum? Oke, nggak apa-apa. Ya masih ada waktu. Nah, itu nggak bisa loh kita prepare selama 1 semester buat tes TOEFL itu nggak bisa. Susah loh ini. Susah ya bagi kakak sih, bagi kakak. Karena kakak nggak suka bahasa Inggris aslinya. Makanya kakak larinya ke Taiwan yang berbahasa Mandarin. Karena lebih familiar di telinga kakak ya. Nah, kemudian TOEFL sama IELTS itu adalah dokumen yang sangat wajib. Bukan wajib lagi, sangat wajib ya. Hampir semua aplikasi beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri itu butuh dengan TOEFL atau IELTS. Nah, kalau IELTS lebih susah, jadi kita ambil TOEFL aja ya. Kemudian surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini penting ya. Di sebuah pernyataan dari orang lain yang secara akademik mengenal kamu dengan baik dan memberikan pandangan-pandangan tentang kelebihanmu yang dapat menjadi pertimbangan pihak pemberi beasiswa agar menerima kamu sebagai salah satu penerima beasiswanya. Nah, surat rekomendasi ini bisa berasal dari atasan, pimpinan tempat kerja, dosen di perguruan tinggi, atau rektor. Namun umumnya disesuaikan pada latar belakang calon. Jadi kalau kalian masih mahasiswa atau pelajar, jadi kalian cari rekomendasi dari dosen atau rektor ya, atau Pak Dekan juga boleh. Nah, kemudian kalau karyawan dari atasannya, kalau kalian udah jadi guru misal, kalian minta rekomendasi dari kepala sekolah. Nah, salah satu rekomendasi kakak itu adalah Pak Sarip ya. Jadi kita minta rekomendasi yang sebanyak mungkin, minimal biasanya sih 2 atau 3 ya. Kemarin kakak minta 3. Oke. Nah, baiklah, di sini kakak akan sharing lagi tentang contoh rekomendasi letter. Oke, ada ya, nampak ya. Nah, ini contoh surat rekomendasi. Ya, ini contoh surat rekomendasi. Jadi di sini ada tanggal, kemudian ini ke tujuan universitas dan jurusannya sama alamatnya. Terus di sini Dear Director. Nah, ini contohnya ya. Nah, untuk rekomendasi ini kalau dalam bahasa Inggris, usahakan kalian minta reviewer ya, atau minta diperbaikin oleh guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris boleh. Nah, di LB Unsri itu ada dosen yang bersedia untuk menjadi reviewer ya. Tentu saja mungkin ada biayanya. Oke, semuanya biaya ya, teman-teman. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Nah, di sini kalian yang pertama itu isinya adalah, ini boleh dicontoh nanti. Kalau yang mau nanti kakak kasih.
Nah, ini contoh rekomendasi letter dengan format gaya UK, ya United Kingdom, gaya Inggris. Jadi yang mereview rekomendasi letter kakak ini orang Inggris, teman kakak dari Inggris. Tolong dong liatin rekomendasi letter gue bagus apa enggak. Nah, itu. Akhirnya dia liatin banyak yang salah, katanya dibenerin akhirnya. Ada yang katanya yang kurang polite gitu ya, yang kurang tepat. Nah, kalau ini contohnya kakak minta dari Bu Farida ya kemarin. Nah, oke. Itu recommendation letter. Nah, kemudian salinan paspor. Kalau kalian mau ke luar negeri, ya otomatis harus ada salinan paspor. Ya, rekomendasi belum tertampil. Oke, bentar ya. Kakak ini lagi. Ini gue yang terlalu cepat apa gimana sih? Nah, ini teman-teman. Udah nampak? Udah ada? Sudah, Kak. Contoh surat rekomendasinya. Ada ya. Nah, ini contoh ya, teman-teman. Jadi ini kalian bisa ganti misalnya graduate program of bisa kalian ganti jadi the department ya of history. Nah, kalau kalian mau ke jurusan sejarah. Nah, ini ya. Jadi di sini yang pertama itu isinya adalah tentang perkuliahan. Nah, jadi si perekomendasi menerangkan tentang ketemunya di mana, ya, kemudian perkuliahannya apa. Kalau kemarin contohnya kakak ambil rekomendasi buat masuk ke jurusan Chinese as second language. Ya. Nah, jadi kemudian yang kedua tentang skillnya, soft skill ya, soft skill di sini kayak komunikasi, kepemimpinan, kemudian motivasinya apa. Nah, kayak gitu. Kemudian beasiswa tertinggi yang pernah diraih apa. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga, paragraf ketiga itu penekanan. Jadi penekanan ini yang menjual banget kayak gitu. Siapa sih yang direkomendasiin ini? Yang direkomendasi ini udah pantas gitu buat jadi calon mahasiswa di universitas yang Anda pimpin. Nah, kayak gitu. Yang mau formatnya nanti kakak kasih ya. Oke. Oke, kirain kakak tadi mulainya jam 8 ya, jam 8 WIB. Sekarang jam berapa ini? Mau jam 9-an ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke PowerPoint. Nah, jadi yang kelima adalah salinan paspor. Di sini siapa yang udah punya paspor? Belum, Ada Kak. yang udah punya paspor? Belum? Belum, Kak. Belum kenapa? Masih mimpi nak keluar, Kak. Belum bikin ya. Harus diwujudin. Nah, gini loh teman-teman. Kalau di di Jepang ya, itu kalau udah dewasa gitu, itu wajib punya paspor. Bahkan anak-anak pun udah punya paspor ya, karena mereka memang kalau liburan ke luar negeri. Nah, kita yang pengen ke luar negeri, itu punya paspor dulu dong. Masalah kapan ke luar negerinya itu urusan kita masing-masing mengejakannya. Nah, kata orang Palembang ya. Ya. Nah, kapan ke luar negerinya ya terserah kita kapan ngejokennya mah itu. Nah, ada yang nyisok ke duit jajan tiap hari 5.000 biar pacak beli tiket pesawat ke Malaysia ya. Ada yang nyisok ke duit bekal dari wong tuanya kiriman sekian disisok ke sekian. Nah, itu. Kenapa sih kita harus punya paspor dan kalau bisa ke luar negeri gitu, minimal ke Malaysia atau Singapura? Supaya apa, teman-teman? Supaya kita tahu dunia luar. Terus kalau kita tahu dunia luar, ya kita akan lebih survive. Kita menjadi lebih tangguh gitu loh. Kita menjadi orang yang lebih berani. Lihat orang Jepang, bahasa Inggris mereka tuh jelek banget.
ya. Mau bilang McDonald aja, Makudo Naruto. Nah, orang nggak ngerti Makudo Naruto apa gitu kan. Nah, toilet ya, bukan toilet, toilet. Nah, orang nggak ngerti, tapi mereka berani-berani aja ke luar negeri. Jadi kalau kalian takut Kak bahasa Inggrisnya cakaldut, waduh sekarang mah gampang. Kalau zaman dulu wajib bawa kamus buku ya, sekarang tinggal Google Translate di handphone aja udah bisa. Gampang banget. Ke luar negeri tuh gampang ya. Yang nggak butuh visa. Nah, yang nggak butuh visa. Tuh. Duitnya Kak. Nah, ya duit pasti ada pengorbanan lah ya. Nggak usah lama-lama, sehari, 2 hari, 3 hari kayak gitu. Backpackeran ya. Cari pengalaman hidup supaya kita tahu dunia luar tuh kayak gimana. Jangan lihat Palembang mulu. Nah, terus yang keenam, terjemahan dokumen. Nah, ini penting banget bagi yang mau kuliah di luar negeri, itu wajib diterjemahkan dokumennya ya. Apalagi kalau ijazahnya nggak ada bahasa Inggris. Sekarang ijazah Unsri ada versi bahasa Inggrisnya nggak sih? Kakak tanya, ada yang tahu nggak? Belum dengar, Kak. Dwi bahasa nggak? Misalnya di atasnya bahasa Indonesia, terus di bawahnya ada bahasa Inggris gitu. Enggak ya? Masih full bahasa Indonesia ya? Masih full Kak, pakai bahasa Indonesia semua. Masih bahasa Indonesia semua. Iya. Oh gitu. Nah, jadi kalau masih bahasa Indonesia semua, kalian perlu terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu nggak sembarangan terjemahin. Kita harus terjemahinnya ke agen ya, agen resmi. Terjemahan dokumen atau yang biasa disebut terjemahan tersumpah. Ya, terjemahan tersumpah yang resmi. Kemudian sekalian kalian minta ke jasa penerjemahnya itu untuk dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Nah, itu. Biayanya berapa ya? Kira-kira kurang lebih terjemahan sama legalisir itu sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta rupiah ya. Tapi itu buat selama-lamanya. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai S2 lagi, S2 lagi, S2 lagi boleh ya. Jadi untuk S2 itu nggak ada batasan sih. Kalian mau S2 berapa kali, nggak ada batasan. Jadi tergantung kalian mau apa enggak. Nah gitu aja. Oke. Oke, kemudian proposal riset atau study plan. Nah ini juga untuk beasiswa S2 ya pastinya ya. Kalian kan mau S2. Jadi pada perkuliahan biasa dokumen ini jarang disyaratkan. Namun jika kamu mengambil S2 dan S3, riset baik dalam maupun luar negeri, tidak ada salahnya jika menyiapkan dokumen ini lebih dini. Ada yang minta, ada yang enggak. Nah, kalau di Taiwan itu rata-rata minta semua. Jadi kalau di Taiwan, ya, itu rata-rata minta semua. Bentar. Tunggu ya. Ini contoh study plan. Oke, teknis ya. Bentar. Nah, ini study plan yang kakak buat. Ini yang masuk jurusan baru ini ya, jurusan Asia Timur. Nah, jadi ini adalah Xuexi Jihua. Nah, itu artinya study plan. Nah, yang pertama pasti ada pembukaan dulu ya. Oke. Di sini pembukaannya itu adalah saya sangat berharap mendapatkan beasiswa dan bisa bergabung di jurusan yang saya daftar sekarang. Nah, oke. Saya akan berkontribusi bla 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 bla. Jadi ini kayak motivasi kita kenapa mau masuk di jurusan ini. Nah, kemudian yang pertama itu motivasi lebih detail lagi. Kemudian ada motivasi yang lebih detail. Nah, di sini kita rincikan lagi ya. Nah, kenapa kita memilih untuk masuk ke universitas ini? Kenapa? Tujuannya kenapa? Nah, yang kemudian kenapa milih negara yang kita tuju itu negara
Taiwan. Misal, kenapa maunya di Taiwan? Kenapa nggak di China aja? Kenapa nggak di China di kakaknya sana kayak gitu misalnya? Kenapa milihnya kok di Taiwan? Nah, kemudian baru ke rencana ke depannya. Jadi ini study plan, masuk ke study plan. Nah, di study plan di sini kita kasih dulu latar belakang kita tuh dari negara mana. Jadi ketika di Indonesia, ya, saya berminat sekali untuk mempelajari jurusan yang saya pilih ini. Bla 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 bla. Nah, kemudian adapun langkah-langkah supaya saya sukses untuk kuliah di jurusan ini adalah yang pertama. Nah, jadi di sini cara untuk menyelesaikan kuliah dengan batas waktu yang relatif singkat. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan, misalnya S2 tuh kalau di Taiwan 2 tahun ya, untuk yang beasiswa 2 tahun. Nah, kemudian di sini kita dijelasin detail banget, harus detail banget ya. Tahun pertama itu kita mau ngapain, terus mata kuliah apa yang akan kita pilih. Ya, kenapa kita milih mata kuliah tersebut? Oh, misalnya karena dia ini juga kita harus bisa lulus mata kuliah wajib yang sebagaimana disebutkan di ketentuan di jurusan. Ya, jadi tiap jurusan itu ada ketentuannya. Di jurusan ini kalian harus lulus mata kuliah apa saja, itu dijelasin. Kalau universitas di luar negeri itu detail banget mereka, di mahasiswanya itu udah prepare gitu loh. Karena hal yang dipersiapkan dengan matang, maka hasilnya juga lebih bagus ya. Itu tahun pertama. Nah, tahun yang kedua kita udah mulai harus mencari tema buat tesis kita. Ya. Oke, tema tesis kita apa? Nah, kemudian di tahun yang kedua, misal kalian berencana ingin melakukan internship atau magang, ikutin magang apa. Nah, biasanya di website atau di buku panduan itu dijelasin ya. Nah, magang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah rencana di masa depannya ya. Rencana di masa depannya. Jadi, kenapa sih kamu milih jurusan ini? Mau mengembangkan karirnya di mana gitu. Mau setelah lulus mau ngelakuin apa? Nah, itu kalian utarakan dengan detail ya. Dengan detail banget. Kayak kakak di sini, kenapa kakak milih jurusan Asia Timur? Yang pertama, karena kakak ingin bisa bahasa Jepang, bahasa Korea ya. Karena bahasa Mandarin udah bisa, jadi pengen bisa belajar bahasa Jepang, bahasa Korea dan kebudayaannya. Kemudian yang kedua, kawasan Asia Timur itu yang sangat dinamis, jadi sangat menarik sekali untuk dikaji untuk hal politik, ekonomi, ya, pemerintahan, sosial dan budayanya yang bisa menjadi salah satu inspirasi bagi perkembangan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian itu apa? Rencana dari kita pribadi. Kemudian yang kedua, rencana buat orang banyak. Nah, karena kan sebagai manusia tentu kita ingin berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara kan. Nah, di sini kakak rencananya adalah apa sih kontribusinya? Saya ingin menjadi salah satu edu entrepreneur. Jadi kakak pengen jadi edu entrepreneur, kayak buka learning platform kayak gitu, kayak Ruang Guru. Nah, itu tujuan kakak. Tapi kakak spesial buat mengajarkan bahasa-bahasa di Asia Timur. Jadi kayak bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah, kakak juga akan memberikan beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, yang berminat tinggi untuk belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Korea. Nah, kayak gitu. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan bahasa dan kebudayaan lokal dari Taiwan. Nah, itu. Jadi teman-teman untuk menulis motivation letter sama study plan itu benar-benar harus detail ya. Gimana? Menurut kalian susah nggak? Susah nggak ke luar negeri? Repot ininya Kak, ngurus berkasnya itu Kak. Repot ngurus berkasnya. Nah, makanya kita harus
checklist satu persatu kayak gitu, pelan-pelan. Ini kakak nyiapinnya sekitar 6 bulan ya. Jadi kakak waktu itu masih ngajar di SMA Pusri. Nah kemudian kayak ngerasa bosen gitu, kok monoton banget ya ngajar ini. Maksudnya pengen ngembangin bakat dan minat lebih ke kompleks lagi lah kayak gitu, karena masih muda. Waktu itu kakak lulus S1 itu 21 tahun, dia mengajar usia 22 tahun. Nah kemudian ke Taiwan, kakak belajar bahasa Mandarin dulu ya. Jadi sebelum S2, kakak belajar bahasa Mandarin dulu selama 1,5 tahun. Nah, jadi kakak ngambil beasiswa untuk belajar bahasa Mandarin dulu, karena nggak ada basic Mandarin sama sekali di Indonesia. Setelah ngambil beasiswa bahasa Mandarin, baru apply S2. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen kuliah di luar negeri yang bahasanya bukan bahasa Inggris, itu memang butuh waktu yang lebih panjang. Karena kita harus menguasai bahasa setempat juga. Contoh, kalian mau kuliah di Korea. Ada yang mau kuliah di Korea di sini? Biasanya cewek-cewek pada suka ke Korea. Ada yang mau kuliah ke Korea? Aduh, jadi PNS aja kak, misalnya. Aduh, kuliah di dalam negeri aja kak. Nah, aduh, gimana ya kak? Jangan patah semangat dulu ya. Jadi kalian harus ngembangin diri dulu lah gitu loh. Nah, kalau misalnya memang target kalian mau jadi PNS, lulus kuliah langsung jadi PNS, nggak apa-apa, bagus ya. Tapi kalau kalian ada minat yang lain, misalnya pengen ngembangin bakat, ngembangin bisa bahasa lain, pengen keliling dunia minimal kawasan Asia dulu misal. Nah itu yang harus survive ya, harus keluar negeri lah sesekali gitu. Oke. Nah kemudian CV ya. Nah buat CV juga penting banget. Jadi cari cara-cara buat CV yang up to date gitu, yang terbaru. Ini ada banyak kok ya, ada banyak cara membuat CV yang bagus, tutorialnya. Ada layarnya nggak sih? Ada layarnya nggak? Yang PowerPoint? Ada nggak? Ada, Kak. Ada ya. Nah oke. Nah ini contoh CV ya, kita ambil di Google aja. Jadi CV ini dia memuat profil singkat kamu seperti identitas diri, pendidikan, pengalaman organisasi, pekerjaan, daftar publikasi, dibuatnya secara singkat dan jelas ya. Secara singkat dan jelas. Nah, kemudian untuk yang beasiswa Eropa itu menyediakan format CV sendiri bisa menggunakan Europass. Sehingga kamu hanya perlu mengisi kolom yang disediakan. Tapi ada beasiswa yang tidak mengupload CV, cukup melengkapi form online yang ada. Nah ya, jadi emang ada beberapa beasiswa yang kita nggak perlu bikin CV, ya. Kita cukup ngisi formulir biodata online, ya. Kayak di Taiwan itu semuanya online. Nah, terus dia minta autobiografi yang secara detailnya itu dalam format Microsoft Word yang biasa aja, nggak terlalu estetik banget kayak Europass ya. Nah gitu. Tapi kita nggak salah kita buat mencoba membuat CV dengan Europass. Nah itu lebih bagus lagi. Oke. Jadi teman-teman dicicil ya. Tadi apa dulu yang pertama? Ayo masih ingat nggak? Apa dulu yang harus disiapin? Apa? Ijazah dan transkrip. Ya betul, apalagi Dava? Yang kedua SIP, yang ketiga tes TOEFL dan IELTS, yang keempat surat rekomendasi, kelima salinan paspor, keenam terjemahan dokumen, yang ketujuh itu study, yang kedelapan itu CV. Oke betul. Nah ini sampai 8 itu CV ya. Oke terima kasih buat Dava. Oke. Nanti kakak kasih angpau ya. Nanti awal kasih angpau loh. Nah, nanti minta sama Pak Sarip ya.
Nah, oke. How? Nah, kemudian yang ke-9 itu scan dokumen. Oke, nanti kakak kasih Hongpao. Nanti kakak transfer ke Pak Sarip. Nah, lihat di sini scan dokumen. Nah, scan dokumen ini penting banget ya. Jadi teman-teman mungkin banyak sertifikat ketika ikut kegiatan mahasiswa, sertifikat lomba tingkat kampus, tingkat regional, tingkat nasional. Nah, kayak gitu di-scan semua teman-teman. Di-scan ya, karena nanti banyak juga beasiswa yang mengisyaratkan achievement, penghargaan apa yang udah pernah kamu raih kayak gitu. Jadi di situ banyak banget upload. Kayak dulu kakak pernah ngupload beasiswa ke Turki. Nah, tapi gagal ngupload gara-gara internet connection. Jadi waktu itu yang daftar membludak banyak banget. Jadi kakak nggak bisa ngupload, gagal. Akhirnya kakak nyerah. Ternyata itu diperpanjang ya. Nah, itu salahnya. Nah, kemudian jadi scan dokumen, kemudian foto. Nah, foto buatlah foto yang semenarik mungkin. Bikinlah foto yang bagus, yang formal, tapi nggak terlalu tegang mukanya. Yang senyum ya. Nah, yang senyum fotonya. Nah, ini juga dibutuhkan karena memang setiap aplikasi beasiswa dia minta foto. Kenapa sih foto itu dipinta? Buat otentik. Sama nggak dengan paspor? Nah, kayak gitu tujuannya. Bukan mau lihat kalian tuh cantik apa enggak, bukan. Ya. Kalian ganteng apa enggak, bukan. Tetapi buat bukti otentik kalian tuh benar nggak sih orang yang daftar ini sama fotonya sama enggak? Nah, kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita nyiapkan 10 dokumen tadi, nah ini yang penting banget. Jadi kita sangat butuh reviewer. Ya. Jadi untuk mengecek dan memberikan saran terhadap esai, CV, atau autobiografi, study plan, atau proposal research, nah usahakan direview oleh awardee atau orang yang pernah mendapatkan beasiswa. Nah, jadi kalau kalian minta review ke kakak, boleh. Ya. Walaupun kakak sibuk, tapi nanti usahakan bisa ya. Bisa lah kasih komentar, kasih saran buat review teman-teman yang mau apply beasiswa ke luar negeri. Nah, jadi reviewer ini sangat penting banget. Untuk yang berbahasa Inggris, jangan sama kakak tapi ya, kalau bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya boleh sama kakak. Nanti yang bahasa Inggris, kakak kasih kontak sama dosen, ada kenalan dosen di Poltek. Nah, beliau juga buka jasa review kayak gitu. Nah, nanti kakak kasih kontaknya. Beliau amanah orangnya, jadi pengalaman juga. Jadi nanti bisa minta tolong sama beliau untuk yang buat review yang berbahasa Inggris. Intinya sekarang selain siapkan dokumen dan segala macam, kita juga harus siapkan uang. Tahu nggak kalian? Gaji kakak selama 1 tahun itu, 1 tahun mengajar itu, ya 50%-nya itu kakak tabung buat prepare kuliah ke luar negeri. Ya. Jadi kakak waktu itu hemat banget, nggak pacaran, nggak ada nonton-nonton bioskop KKN di Desa Penari, nggak ada. Nggak ada ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi ganteng di Starbucks, nggak ada. Nggak ada nongki-nongki makan apa di kafe-kafe, nggak ada. Ya. Jadi pulang ajar, ke rumah, belajar, ibadah, baca buku, itu aja rutinitasnya. Dia harus ada yang dikorbankan. Ketika udah sampai di luar negeri, wah baru mulai menikmatin hidup ya dalam hal yang positif ya. Hangout sama bareng-bareng teman internasional dari anak Spanyol, Amerika, Italia, Jerman, Jepang, Korea, Thailand ya. Wah kita kumpul di situ jadi pada tahu sharing-sharing lah tentang negara masing-masing. Wah, that's apa ya? Lebih lebih menarik lah kayak gitu. Jadi wah ini loh pertemanan yang enak kayak gitu loh. Jadi seru banget. Nah gitu. Tapi jangan lupakan teman-teman di Indonesia juga ya maksudnya. Boleh nongkrong-nongkrong tuh ya, cuma jangan sering banget nanti uang papa habis. Nah oke. Kita lanjutkan lagi. Tadi kan langsung udah nanya tadi ya, udah punya belum punya paspor, buatlah. Paspor murah kok. 350.000 ya, kalau nggak salah.
bikin paspor yang 48 halaman ya. Bikin paspor yang 48 halaman. Paspor buat turis yang reguler. Ini buat paspor ini banyak banget syaratnya. Agak ribet sekarang karena katanya imigrasi itu ketat. Kenapa? Kadang paspor itu kan disalahgunakan oleh penjahat buat kabur ke luar negeri. Nah, jadi kalian yang mau bikin paspor itu bagi yang masih mahasiswa bilang aja, mau join pertukaran pelajar, Pak. Saya mau daftar internship atau daftar conference di luar negeri, Pak. Kalian tunjukin bukti-buktinya. Cari websitenya, kalau di website itu ada formulir, kalian unduh formulirnya, kalian tulis, ini loh Pak, saya mau daftar ini, saya mau apply ini. Dan nanti dikasih oleh imigrasi. Kita kan memang jujur ya, niat kita baik buat belajar ke luar negeri, jadi pasti diizinkan ya untuk mendapatkan paspor. Ada yang udah punya paspor di sini? Yang udah punya paspor, coba tekan 1. Siapa yang udah punya paspor? Mungkin paspor buat naik haji, yang umroh. Ada yang udah punya paspor? Mbak Pinta. Oke, siapa lagi? Mbak Rika. Siapa lagi? Ayo, siapa meneh? Wong loro tok. Siapa meneh? Siapa lagi? Nah, yang lain nyusul ya. Yang belum punya paspor, nyusul. Oke. Nah, di sini ada alumni juga enggak? Kayak tadi kakak lihat ada Mbak Ulan. Itu alumni juga kan. Nah, jadi usahakan bikin paspor ya teman-teman. Kapan digunainnya, itu kalian yang menentukan. Oke. Ada yang lebih penting, Kak. Oke. Nggak apa-apa, nggak maksa. Tapi kalau kalian pengen cari pengalaman hidup ya, selagi kita masih hidup di dunia ini, ya bikin paspor, nggak salah ya. Oke. How? Nah itu paspor harus punya ya. Kemudian, nah ini bisa dicicil dari sekarang teman-teman. Sertifikat menjuari kompetisi tingkat regional, nasional, dan internasional. Kalian masih semester 6, ada 2 semester lagi bagi yang mau tamat 4 tahun. Ya. Masih ada 2 semester lagi, jadi kalian bisa ikutin lomba-lomba kompetisi tingkat nasional dan internasional. Ya. Masih ada waktu. Entah itu lomba menulis esai, entah itu lomba menulis artikel dan segala macam, ya. Ini poin plus banget untuk penilaian beasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri, ya. Penting banget. Kemudian acara ilmiah tingkat regional, nasional maupun internasional maksudnya, salah ketik. Nah, jadi teman-teman acara ilmiah, kita kan bidang sejarah. Cari website Kementerian Pendidikan ya, bagian kebudayaan. Nah, di situ banyak banget acara-acara atau webinar-webinar untuk kesejarahan dan budaya. Teman-teman ikutin ya. Jadi kita mahasiswa itu inisiatif sendiri. Enggak harus dijejelin dari dosennya. Ayo anak-anak ikutin ini. Wah, enggak. Bukan mahasiswa itu namanya, anak TK, anak SD ya. Jadi kalau mahasiswa itu kita inisiatif sendiri. Cari informasi sendiri. Nah, itu. Nah, yang ketiga, sertifikat organisasi. Nah, ini penting banget juga. Jadi kalau kalian mahasiswa itu minimal ya ikut 1 atau 2 organisasi lah. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja sama, bisa jadi pemimpin, bisa mengkoordinir teman-teman. Nah, itu penting juga. Karena ada beberapa beasiswa itu mencari calon pemimpin. Ada. Itu biasanya beasiswa LPDP dan beasiswa unggulan ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, ini banyak sekali yang gagal di sini teman-teman. Kemampuan bahasa asing. Jadi ketika
dokumen-dokumen udah lengkap ya, transkrip segala macam, sertifikat udah punya, study plan udah ditulis segala macam. Tiba-tiba belum punya TOEFL atau IELTS yang memadai. Kayak kakak beasiswa PDP gagal. Kenapa? Karena waktu itu belum punya TOEFL dan IELTS. Jadi kakak belum tes TOEFL, sementara deadline-nya udah dekat. Nah, akhirnya kakak ngupload TOEFL yang lama. Nah, otomatis secara administrasi itu kan salah ya, gagal. Dia kakak gagal beasiswa LPDP dalam negeri. Waktu itu kakak ngambil di UI. Gagal, oke nggak apa-apa. Nah, mungkin rencana Tuhan lebih baik, jadi akhirnya kakak lulusnya di Taiwan. Nah, kemudian bagi yang belum punya sertifikat kemampuan bahasa asing, jadi mulailah dari sekarang. Bagi yang belum menguasai bahasa asing ya, mulailah dari sekarang. Masih ada waktu. Masih panjang, masih 1 tahun. Kalau kalian 1 hari ngafalin 10 kosakata aja udah bagus ya. Nah, yang kedua, jadikan belajar bahasa asing sebagai hobi baru sehingga terasa menyenangkan. Nah, yang cewek-cewek yang suka drama Korea, ya boleh. Kalian belajar bahasa Korea dengan intens, dengan baik ya. Jadi nggak sekedar belajar yang non formal, tapi kalian belajar juga yang formalnya. Ikut kursus, ya beli buku, belajar dari YouTube, gabung ke komunitas belajar bahasa tersebut. Nah, itu bisa memotivasi kita dan mendongkrak kemampuan bahasa asing kita. Yang keempat, setiap siswa pasti butuh tutor ya atau guru yang cocok dengan cara belajar kita. Jadi carilah tutor atau guru yang cocok dengan belajarmu. Nah, di channel YouTube banyak kan, oh ini cocok nih aku dengan YouTuber ini nih, yang jelasinnya gamblang, jelas, singkat, padat. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima, mengikuti tes kemampuan bahasa asing secara berkala. Jadi kalau kalian nih udah belajar bahasa asing, otodidak ya, misal dari buku dan YouTube. Oke, udah selama 3 bulan. Nah, coba deh kalian ikuti tes kemampuan bahasa asing. Kemampuan kalian sampai di mana sih? Nah, kayak gitu. Kalau masih kurang, berarti harus lebih digenjot lagi. Aduh kak, pusing kak, skripsi aja belum kelar ini kak. Lu udah mikirin ke luar negeri lagi. Ada yang kayak gitu pikirannya? Skripsi aja belum kelar kak, ini mau mikirin ke luar negeri. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi dicicil banget. Kakak di sini, kakak di Indonesia itu lumayan rapi lah. Orangnya lumayan rapi. Jadi rapinya gimana? Planningnya itu jelas ya. Jadi hari ini aku mau ngapain. Kakak punya buku agenda. Nah itu tertata banget. Pagi jam sekian sampai jam sekian ke sini. Kemudian siang nanti saya mau ke sini. Terus jam sekian agendanya apa lagi. Planning besok mau ngapain ya. Nah itu kakak rapi banget. Ternyata itu bagi orang Asia Timur, bagi orang Jepang, bagi orang Korea, bagi orang Taiwan, ini masih banyak santainya ini. Ini masih banyak santainya ini. Apa? Ini masih ada jam leha-lehanya. Nah, gila, mereka lebih keras banget di sini. Jadi buat teman-teman yang suka nonton drama Korea atau Jepang, wajar mereka banyak yang stres. Kenapa? Karena mereka tuh gila. Ya, jadwalnya padat banget. Jadi nggak ada waktu buat yang santai-santai tuh nggak ada banget di sini. Nah, tadi kakak juga datang cepat kan ya, datang awal karena udah kebiasaan di sini memang untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan itu butuh disiplin dan kerja keras ya. Itu loh. Oke. Nah, sebelum kakak lanjut, kakak mau buka sesi pertanyaan dulu. Ini adalah beberapa hal-hal yang general atau yang umum tentang beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Nah, nanti ke bagian berikutnya, ini kita fokus buat ke luar negeri dan ke Taiwan ya. Oke. Siapa yang mau bertanya, silakan bertanya. Monggo. Oke. Mau tanya apa aja boleh. Di luar topik, Kak. Boleh, nggak apa-apa.
Baik, untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dapat segera menghidupkan mikrofonnya ya teman-teman, dan jika terkendala oleh jaringan, bisa mengirim pertanyaannya lewat room chat di Zoom. Oke, silakan ya yang mau bertanya, monggo. Izin bertanya, Kak. Halo? Oke, halo silakan ya. Baiklah, Kak. Mungkin saya ingin bertanya sedikit terkait dengan yang Kakak bilang tadi kan, Kakak itu kalau misalnya setiap hari itu terstruktur kan, mau jam ini ngapain, jam itu ngapain. Nah, padahal di luar sana tuh orang bilang kita itu masih santai kan, walaupun Kakak seperti itu kan. Nah, Kak, untuk hal itu, nah bagaimana cara Kakak tuh agar bisa beradaptasi dan juga lebih rajin lagi seperti mereka itu, Kak. Nah, selain itu, bagaimana cara kita untuk beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan di sana, baik itu dari segi culture, atau kehidupan living cost itu, Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaannya yang ngena banget, fokus tadi. Oke, terima kasih buat Putri ya. Nah, baiklah kakak akan jawab. Jadi kakak tuh termasuk orang yang rapi di Indonesia, tapi ternyata masih amburadul di sini ya. Katanya banyak santainya, masih kamu tuh banyak, wah ini. Ya, pertama beda budaya. Ya, karena beda budaya dan beda lingkungan ya mungkin. Jadi di Asia Timur itu iklimnya, tahu ya ada 4 musim. Nah, jadi ada 4 musim. Nah, ketika musim dingin itu mereka ngerasa banget, susah banget, kayak repot banget kayak gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus belajar dengan keras ya supaya sukses. Nah, kayak gitu. Jadi musim dingin itu berpengaruh ya. Jadi mereka yang ketika musim dingin itu, musim dingin ada, mau nggak mau mereka harus punya rumah kan, otomatis. Kalau kita nggak punya rumah, jadi maaf ngomong, mau tinggal di mana gitu. Di sana tempat tinggalnya mahal, jadi mereka harus kerja keras. Nah, jadi nggak ada waktu yang sia-sia banget. Nah, kemudian budaya di sana itu memang budaya yang rapih, yang manajemen ketat ya. Budaya yang disiplin banget, nggak ada waktu sedikit pun yang terbuang percuma. Nah itu, waktu adalah uang. Itu mereka pakai banget. Waktu itu adalah uang. Ya. Jadi keseharian mereka di sini tuh kalau mahasiswa benar-benar mahasiswa banget. Bahkan jam 12 malam pun perpustakaan masih rame. Ya, jam 12 malam tuh perpustakaan tuh kayak apa ya? Kayak mall gitu loh. Masih rame pada baca buku. Nah, gitu. Kemudian tadi gimana kakak beradaptasinya? Nah, ala bisa karena biasa ya. Di awal-awal kakak kaget banget, gila mereka belajarnya keras banget ya. Nah, lama-lama kita ikut kebiasaan mereka dalam belajar, akhirnya kita bisa menyesuaikan juga sih. Jadi kita juga harus termotivasi nih, target gue ini ngapain di sini. Nah, itu. Tapi kalau kakak sekarang agak santai, nggak terlalu ngoyoh, kata orang Jawa, nggak terlalu ngoyoh kayak mereka yang terlalu gimana, ya. Kita agak santai, karena jangan sampai kita stres juga di sini. Untuk perbedaan budaya segala macam, gimana kita menyesuaikannya. Nah, itu pelan-pelan teman-teman. Jadi ada beberapa budaya di sini yang beda banget sama sama di Indonesia ya. Beda banget. Oke. Contoh perbedaan budaya yang agak beda di sini itu apa sih? Ada banyak sih. Cuma salah satu contohnya ya. Itu ini. Budaya makan. Nah, budaya makannya ini ya mungkin. Kalau di sini kan pasti menggunakan sumpit. Nah, ya, jadi di sini kalau pakai tangan tuh kesannya kayak jorok kayak gitu loh. Jadi ketika kita mau makan pakai tangan, itu kita bilang dulu.
Maaf ya, aku makannya pakai tangan. Jadi kalian boleh nggak, misalnya, ya dulu makanannya apa? Kalau makan nasi pakai tangan, kadang ada yang nggak suka gitu loh. Mereka katanya kayak ada rasa mual ya. Jadi ada yang mual melihat orang makan pakai tangan tuh kayak, oh my god, kayak aduh kayak ih gimana gitu. Jadi kita di sini tanya dulu, boleh nggak aku makan pakai tangan? Misalnya pakai sendok aja deh kayaknya pakai ini. Ya udah kita ikutin. Nah kayak gitu. Tapi kalau kita makannya sendirian bodo amat ya. Tuh teman-teman, itu salah satu bedanya ya. Nah kemudian kita beda agama dengan mereka, beda kepercayaan juga ya. Alhamdulillah di Taiwan itu kakak tinggalnya di Taipei, di kota besar. Kalau di Indonesia kayak di Jakartanya kayak gitu. Di sini banyak Muslim dan kampus kakak itu cuma 5 menit naik sepeda ke masjid ya. Jadi tiap waktu sholat ke masjid. Kemudian kalau Jumatan bisa ke masjid. Makan makanan halal tentunya. Jadi kakak kalau misalnya mau makan bareng ke teman-teman itu selalu pilih yang aman lah ya. Jadi kayak biasanya ada menu vegetarian. Nah, untungnya di Taiwan itu banyak sekali orang yang vegetarian. Jadi bagi yang muslim kita bisa pilih menu vegetarian. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Penyesuaian iklim. Nah, iklim di sini tuh aneh banget. Cuacanya ya aneh ya. Apalagi pas musim dingin. Itu sehari dingin, sehari cerah. Nah, jadi bingung banget kita mau pakai baju apa kadang. Pernah pagi-paginya cerah, kakak pakai baju yang agak tipis. Ketika siang turun drastis, suhunya jadi 15 derajat. Waduh, masuk angin jadi ya. Jadi di sini tuh bawa 2 baju gitu loh. Kalau misalnya cerah, pertama kita pakai baju yang tipis dulu. Nah, ketika dingin baru jaketnya kita keluarkan dari tas. Itu teman-teman, penyesuaian iklim bisa. Kemudian penyesuaian budaya, udah tadi kakak jelasin. Nah, penyesuaian cara belajar. Nah, ini penting banget. Di sini tuh disiplinnya ketat, disiplinnya tinggi banget. Jadi kalau ada apa-apa yang menyangkut tentang perkuliahan, misal kita mau izin, nggak masuk, itu wajib permisi. Wajib permisi sama profesornya. Apalagi kalau profesornya itu adat ketimuran banget. Maksudnya adat orang Chinese banget ya, ketat banget mereka. Jadi kalau kita nggak ada izin, itu bisa-bisa kita dikasih D loh, ya, nggak sopan. Nah kayak gitu. Jadi di sini kuliah itu harus datang setiap hari. Kehadiran itu sangat penting sekali. Kemudian ketika ada sesi tanya jawab, itu mereka pada aktif semua. Jadi mereka itu nggak malu bertanya. Ini kalau teman-teman di Indonesia, khususnya di Unsri, ya FK Pendidikan Sejarah Unsri, kalau ada yang nanya tuh dikit banget yang nanya, itu pun kadang yang nanya dicap, alah, lamain jam kuliah aja, alah, gitu aja nggak tahu, alah, banyak negatifnya ya, dicap negatif kayak gitu. Padahal dengan pertanyaan itu kadang profesor bisa membuka wawasan baru kayak gitu. Ada yang lupa tiba-tiba jadi ingat. Nah, oke, Fatra bertanya, untuk kami yang dari semester 1 sampai sekarang minim lomba atau penghargaan, saran kakak apa yang harus kami lakukan biar bisa dapat beasiswa kak? Oke, nggak ada kata terlambat. Ya, nggak ada kata terlambat. Kak, kami yang minim prestasi nih gimana kak? Yang cewek-cewek prestasinya adalah mampu dengan cepat memasukkan keranjang Shopee. Ada yang kayak gitu ya. Prestasi cepat sekali memasukkan keranjang di Shopee. Nah, ada yang kayak gitu. Oke, yang nggak ada prestasi tapi pengen dapat beasiswa, masih ada kesempatan. Caranya, kalian kuatkan di study plan. Bikinlah study plan yang bagus, bikin kurikulum vitae yang bagus, bikin autobiografi yang bagus, itu. Bikin proposal riset yang bagus, yang ngena banget. Ya.
Gimana Kak supaya proposal riset kita bagus? Banyak baca referensi. Tentukan kalian mau kuliah di jurusan apa. Misal, mau kuliah di jurusan sejarah. Nah, kalian bikin tujuan belajar kalian itu buat apa yang memotivasi kalian buat belajar di jurusan itu, kemudian kedepannya mau ngapain. Misal, saya belajar sejarah karena saya ingin menjadi penulis sejarah. Nah, kayak gitu. Cari artikel-artikel yang berbahasa Inggris, ya boleh yang berbahasa Inggris. How to be historian, bisa. Cari. Nggak ngerti bahasa Inggris, Kak, terjemahin. Ya. Itu sekarang udah canggih. Terjemahin. Tulis pakai bahasa Indonesia dulu. Ya. Kak, bahasa Inggris kita terbatas. Tulis pakai bahasa Indonesia dulu. Kemudian kalian ubah ke bahasa Inggris dengan bahasa ala kalian. Bahasa ala kalian. Bodoh amat tentang grammarnya. Kemudian tadi kakak udah bilang, cari reviewer. Ya, supaya benerin juga. Sekalian benerin. Itu kalau nggak salah ada yang jasanya itu kemarin berapa ya? 1 lembar itu Rp10.000. Ada jasa reviewer. 1 lembarnya ada yang 10.000, ada yang 20.000 per lembar. Nah, bisa minta tolong. Kan nggak banyak juga ya, paling 3 lembar ya. Nah, 3 berarti berapa? 90.000 lah, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini bagus. Jadi kalian jangan berkecil hati. Banyak kok teman-teman yang dari Vietnam, dari Thailand, itu yang minim prestasi. Tapi mereka bisa kuliah di sini karena study plan-nya jelas. Motivasi buat kuliahnya itu jelas banget. Ada lagi pertanyaan? Gimana tadi yang bertanya? Halo, Kak, izin bertanya. Halo? Ya, halo Kak, izin bertanya Kak. Coba dikuatin lagi mic-nya. Kak, Kecil izin sekali. bertanya Kak. Ya, monggo. Oh ya, Kak, mau tanya Kak, perkenalkan nama saya Wulan. Kak, saya mau nanya mengenai kemampuan bahasa Inggris. Tadi Kakak bilang pada saat Kakak pendaftaran itu Kakak gagal di bahasa Inggrisnya di beasiswa LPDP dalam negeri Kak. Nah, untuk yang beasiswa Kakak ke Thailand itu tidak menggunakan bahasa Inggris ya Kak, atau gimana Kak? Atau tidak perlu Taiwan ya, bukan TOEFL Thailand. IELTS gitu? Iya Kak. Taiwan ya, bukan Thailand ya. Iya, Taiwan Kak, maaf Kak. Oke, Hao. Oke, makasih. Iya Pertanyaannya Kak. bagus. Ya, terima kasih Kak. Selamat pagi. Sama-sama. Oke. Ya, jadi kakak di Taiwan. Taiwan tuh nama nickname, nama pendek. Nama aslinya Taiwan itu adalah Republic of China. Jadi Taiwan itu aslinya Cina yang lama, bukan Cina yang komunis. Jadi Cina yang nasionalis, itu Taiwan. Jadi kita pakai bahasa Mandarin tradisional. Nah, waktu daftar beasiswa LPDP, kakak gagal di IELTS, gagal di TOEFL. Kenapa belum update ya? Nah, untuk beasiswa di Taiwan, kemampuan bahasanya apa yang diminta? Oke. Jadi, ini beasiswa di Taiwan kan daftarnya biasanya bulan 2, bulan 3. Nah, kakak udah baca persyaratan ini sejak bulan 9. Jadi ada September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kakak apply-nya di Maret, di waktu-waktu terakhir ya. Nah, ketika ini kakak sadar diri belum punya kemampuan bahasa asing. Jadi waktu itu kakak ngambil kursus di lembaga bahasa metodis ya di Palembang. Di waktu itu lembaga bahasa metodis membuka kursus bahasa Mandarin dasar. Nah, kakak ikut di situ. Kakak ikut ya. Sudah kita mengikuti kursus itu dasar ya. Nah, walaupun udah belajar dasar Mandarin, tapi karena nggak dipakai gitu, jarang ngomong, di pengucapan kita juga masih jelek. Kemudian mohon maaf, gurunya juga kan ini bukan asli Chinese kayak gitu. Jadi beliau juga
untuk pelafalan masih ada aksen lokal Indonesianya. Nah, kayak gitu. Jadi ya ikutin kursus di situ. Nah, kita nggak punya tes kemampuan bahasa asingnya, nggak punya. Tetapi di situ ada raport. Kayak ada penilaian ya, ada transkrip nilai kalau kita tuh lulusnya berapa nilainya di kursus itu. Nah, terus ada surat rekomendasi juga dari guru Mandarinnya. Nah, itu mungkin yang membuat kakak lulus beasiswa ke Taiwan. Nah, tapi ingat ya, kakak ke Taiwan itu yang pertama kali bukan beasiswa S2, bukan. Jadi ketika itu masih beasiswa untuk belajar bahasa Mandarin. Zaman itu cuma 1.500 orang yang daftar. Cuma 1.500 orang ya yang daftar. Yang diterima 15 orang, jadi satu orang nyingkirin 100. Nah, sekarang yang daftar beasiswa belajar bahasa Mandarin ini ada 5.000 orang. Lebih banyak lagi peminatnya ya. Banyak banget. Jadi kakak tuh untungnya waktu itu apply beasiswa bahasa Mandarin dulu. Jadi setelah di Taiwan, belajar bahasa Mandarin dengan intensif, tiap hari belajar Mandarin, akhirnya kakak tes kemampuan bahasa Mandarin di Taiwan. Luluslah di level yang udah nyampe bisa tahap ke S2. Nah itu teman-teman. Jadi bagi Wulan yang mau dapat beasiswa LPDP, wajib ya punya TOEFL. Wajib. Mau nggak mau kita harus punya TOEFL. Oke. Jelas Wulan? Jadi beda case ya. Jelas Kak, terima kasih Kak infonya Kak. Semoga sehat Oke, selalu. sama-sama. Oke, baiklah. Oke, kita lanjutkan lagi kalau gitu. Kakak sampai jam berapa ya, Dek? 我到几点呢? Karena di acara mulai juga nggak sesuai sama itu. Nggak sesuai sama rundown ya. Jam 10, Kak. Jam 10 berarti setengah jam lagi ya. Iya, Kak. Oke, baiklah. Udah sedikit kok. Baterai aku mau habis. Ya kakak ngecas bentar. Oh Yudi. Oke, bentar teman-teman, 先等一下. Nah, sekarang kita prepare buat study abroad ya. 我们准备去国外留学吧. Kenapa agak error ya ini? Nah, oke teman-teman. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? How to prepare? First, nak ngapoi. Nah, ini bahasa anak pelaju ya, bukan anak bahasa Jaksel. Kalau Jaksel kan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ini anak pelaju, bahasanya bahasa Inggris sama bahasa Palembang. Jadi yang pertama, kalian tuh harus minta restu ibu bapak dulu. Kalau kalian pengen kuliah ke luar negeri, itu minta restu sama ibu bapak. Kemudian ungkapkan mimpi kita ke orang tua, terus minta izin dan doa juga. Jadi kalian harus jelas banget ngasih tahu ke orang tua kalian, Pak, Bu, saya mau kuliah ke luar negeri, diizinin apa enggak? Alah, nggak usah jauh-jauh gini. Ya. Nah, paling dia minta alasan yang lebih jelas lagi gitu, buat alasan yang lebih konkret. Ngapain sih kamu kuliah ke luar negeri? Alasannya apa? Nah, teman-teman bisa jelaskan dengan detail ya keinginannya apa. Kalau kakak, kenapa sih pengen banget kuliah ke luar negeri? Ini jujur ya, teman-teman ya. Karena uang. Loh, kok uang, Kak? Iya, karena uang. Jadi kakak tuh
gara-gara lihat salah satu YouTuber, dia kuliah bahasa Mandarin di Taiwan sambil kerja di restoran. Nah, jadi di Taiwan itu kita bisa kuliah sambil kerja part-time. Nah, kakak juga waktu itu kuliah di Taiwan, kerja part-time di restoran Chinese halal food, ya. Jadi kakak di situ jadi tukang masak. Jadi tukang masak iya, jadi tukang cuci piring juga iya. Gajinya kalau dirupiahkan lumayan ya, sekitar 12 juta rupiah per bulan. Nah, jadi makanya wah, gaji gue ngajar di SMA Pusri paling banter cuma 1.500.000. Terus ngajar di bimbel 1 juta, jadi 2,5 juta. Ini gila, 12 juta sebulan. Wah, enak banget. Harus nih gitu. Nah, karena niat kuat buat dapetin uang banyak, jadi akhirnya kakak ke Taiwan. Ini kakak jujur sama kalian, nggak ada yang dibohong-bohongin. Nah, karena kerjanya di restoran, jadi uang makan kita juga hemat kan. Jadi kakak nggak perlu buat makan. Karena itu makan gratis. Bahkan kita boleh bawa pulang. Misalnya, nih buat sarapan, ambil aja ini bahannya. Silakan bawa pulang. Wah, enak banget kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu kalau tujuan kakak ya. Jadi kakak minta sama ibu, Ma, aku mau ke Taiwan, mau kuliah sambil kerja part-time. Supaya apa? Supaya bisa nabung, biar cepat beli rumah. Nah, akhirnya kewujud ya. Nah, kemudian setelah kuliah bahasa, tentukan jurusan di universitas tujuan. Ketika kakak kuliah bahasa Mandarin di Taiwan, nah itu kakak ada peluang buat ngajar bahasa Mandarin. Akhirnya kakak lepaskan dulu yang sejarah. Jadi kakak nggak lanjut ke sejarah dulu. Kakak lanjutnya ke jurusan bahasa Mandarin. Nah, setelah itu kita harus browsing, ya, googling, kepoin web beasiswa dan kedutaan bagian pendidikan, syaratnya apa. Tadi persiapan syarat yang dibutuhkan udah kakak jelasin, silakan disiapkan. Nah, kemudian kalau ada yang informasi yang belum jelas lagi, rajin-rajin ke seminar dan pameran pendidikan. Nah, sebelum pandemi sering banget ada seminar dan pameran pendidikan di Palembang, biasanya di hotel-hotel ya. Itu kalian nanya sedetail mungkin walaupun kalian ya, belum punya uang atau belum prepare, pokoknya tanya dululah ya buat persiapan dokumen. Kemudian belajar menulis esai dan study plan. Nah, itu aja yang penting. Nah, ini juga penting banget ya, siapkan biaya untuk menyiapkan berbagai dokumen. Jadi menjadi tenaga pendidik dan guru bimbel selama 1 tahun untuk menyiapkan berbagai dokumen di atas, kakak mengeluarkan uang sekitar 20 juta rupiah. Ya, ini kakak jujur-jujur aja ke kalian. Jadi buat keluar negeri itu kakak menyiapin 20 juta rupiah, itu udah termasuk tiket pesawat. Ya. Itu udah termasuk tiket pesawat bolak-balik ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Taipei. Nah, itu 20 juta rupiah. Oke. Nah, dokumen yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris lumayan banyak, jadi tergantung kebutuhan universitas dan negara yang dituju. Semakin banyak dokumen yang dibutuhkan dalam bahasa Inggris, otomatis kita juga semakin perlu banyak uang untuk menerjemahkannya. Lagi-lagi uang dan uang. Ya. Tapi ya itulah pengorbanan, teman-teman. Nah, kemudian pelamar beasiswa gagal terbanyak di dokumen. Kenapa di dokumen? Ya kayak contohnya kakak tadi, gagal di beasiswa LPDP karena dokumennya udah nggak memenuhi syarat. Jadi kalian kalau misalnya diminta nilai TOEFL minimal 6 bulan terakhir, ya kalian harus tesnya dalam 6 bulan terakhir tersebut. Jangan ngasih nilai TOEFL yang udah setahun atau yang udah expired. Nah, nggak boleh, teman-teman. Kemudian pilihlah beasiswa bergengsi, ya coba dulu lah ya, lulus daknya urusan belakang. Jadi kalian pilih beasiswa bergengsi, daftar ke Galo-Galo, ada apa-apa. Apa baik? Yang pertama itu ada Fulbright, ini di Amerika, kemudian ada EFL Excellence Scholarship di Perancis, kemudian ada Monbuka Gokuso di Jepang, terus Erasmus ya di Eropa, dan LPDP dalam dan luar negeri. Nah, atau kalian misalnya, wah ini saingannya banyak banget nih. Gimana ya Kak? Saya tuh pengen banget kuliah di luar negeri, tapi peluangnya kayaknya minim banget deh. Oke. Cari negara-negara yang peminatnya sedikit, tapi kampusnya lumayan bagus. Misal, untuk di ASEAN ya,
Ada Brunei Darussalam. Kemudian ada Vietnam. Vietnam lumayan bagus, lumayan udah berkembang sekarang. Nah, kemudian apalagi India. India untuk sejarah bagus ya, karena riset India itu biasanya kolaborasi dengan Inggris. Jadi bagus, nggak ada salahnya kalian ke India coba. Atau ke Qatar. Nah, di Qatar itu beasiswanya banyak teman-teman, tapi peminatnya lumayan sedikit, nggak terlalu rame. Nah, bisa dicoba juga. Gitu. Atau beasiswa apa di Cina. Nah, di Cina juga. Tapi sekarang di Cina dan Taiwan peminatnya udah lumayan banyak. Tapi nggak salahnya nyoba ya di China, di kampus-kampus yang jangan di Beijing sama di Shanghai. Ya. Kalau Beijing dengan Shanghai itu rata-rata tujuan dari LPDP pada ke sana. Kalau misalnya peluang kita kayaknya sedikit, jangan pilih di Beijing atau di Shanghai. Pilih di kota lain, di Hangzhou, ya, di Chongqing, di Wuhan yang pertama kali corona kemarin. Itu peluangnya masih banyak. Atau di Taiwan bagian selatan. Nah, di Taiwan bagian selatan tuh banyak banget. Kemarin ada anak FKIP kimia, FKIP apalagi ya, dari Unsri, itu ngambil di universitas di selatan Taiwan. Ya memang mereka nggak sebagus di Taipei, tapi ya lumayan lah buat pengembangan diri. Nah, ini secara garis besar langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi pertama, kita tertarik dulu nih. Kalian tertarik apa enggak kuliah di luar negeri itu? Kalau misalnya tertarik, lanjutkan. Kalau misalnya udahlah, nggak usah, yaudah nggak usah gitu ya. Karena memang butuh perjuangan. Kemudian carilah informasi dari sumber resmi, komunitas dan alumni. Nah, perlu LOE. Nah, kontak universitas untuk mendaftar. LOE itu syarat-syaratnya apa aja kurang lebih sama kayak yang kakak jelasin di belakang kemarin. Jadi syaratnya hanya transkrip nilai, study plan, autobiografi, dan lain-lain. Nah, kalau diterima, ya bahasa udah oke. Kalau misalnya belum oke, kita belajar. Jadi gini loh teman-teman, ada teman saya itu kuliah di Taiwan, tapi bahasa Inggrisnya jelek, bahasa Mandarin nggak bisa. Kok bisa lulus, Kak? Ya tadi, dia minta bantu penerjemah buat terjemahin dokumen segala macam. Nah, ketika dinyatakan lulus, itu kan nggak harus langsung berangkat ya, nggak kan? Nah, biasanya itu jeda waktunya itu kayak kakak ini bulan April kemarin dinyatakan lulus. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, ada 5 bulan buat prepare belajar bahasa. Jadi kalau nasib kita bagus, ya kita bisa lulus dulu, kemudian belajar bahasanya belakangan. Boleh. Nah, terus lengkapi dokumen persyaratan, ya penjajakan ke universitas atau ke profesor. Ini buat yang susah biasanya. Terus perlu syarat khusus, menyerahkan berkas lamaran atau berkas yang lain-lain, kayak dia minta publikasi atau apa, itu dilengkapin juga. Setelah lolos berkas, biasanya ada tes wawancara, ya. Ada selanjutnya tes wawancara ini termasuk juga tes kemampuan bahasa. Jadi dia kalau kita menjawab wawancara dengan bahasa yang diminta dengan bagus, dengan lancar, wah otomatis good ya. Nah, kemudian setelah lolos, persiapan berangkat, dokumen perjalanan, paspor, visa, dan lain-lain. Berangkat ke negara tujuan, suka duka, kemudian selesai. Nah, itu. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti ini ya, alur mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri. Nah, bagi yang mau lanjut studi ke Taiwan, jadi di Taiwan itu ada sekitar 7.000 mahasiswa Indonesia. Banyak banget kan? Nah, ada 7.000 mahasiswa Indonesia di Taiwan. Nah, oke, di Taiwan tuh kayak gini ya, landscape malamnya ini di Taipei. Di Taiwan tuh kotanya berbukit-bukit. Mirip kayak Padang. Ada bukit-bukitnya. Nah, untuk yang mau studi di Taiwan atau Republic of China, tuh kalian bisa kepoin website Study in Taiwan.
Nah, dia ngasih informasi jelas banget, detail banget di situ. Nah, adapun jenis beasiswa yang ditawarkan pemerintah Taiwan itu adalah yang pertama, MOE Scholarship. Ini Ministry of Education Scholarship. Nah, ini beasiswa yang umum. Jadi segala macam bidang itu kalian boleh ikut, termasuk pendidikan dan sejarah boleh ya. Nah, ini beasiswa MOE Scholarship ini 1 bulan itu kita mendapatkan uang saku sekitar 10 juta rupiah. Itu buat uang saku aja ya. SPP-nya gratis. Jadi kita dapat SPP gratis dan uang saku sekitar 10 juta rupiah. Nah, ini yang memotivasi kakak makanya. Ya. Nah, kalau kita bisa hemat, nah tadi ditanya sama teman tadi ya, kakak belum jawab untuk living cost. Nah, jadi kalau untuk biaya hidup di Taiwan itu relatif sih, kalian mau milih yang hemat atau yang mahal, semuanya bisa. Kalau yang hemat, kita beli rice cooker. Kita beli rice cooker buat masak nasi, kemudian kita lauk pauk boleh beli, ya bisa beli lauk pauknya aja. Sama lah kayak ngekos di Indonesia. Terus kita beli sambal online yang jual mbak-mbak TKI orang Indo. Nah, itu sambalnya enak-enak banget ya. Nah, kita makan pakai telur rebus sama sambal aja bisa kok. Kalau kakak ya. Jadi bisa nge-save banyak banget duit. Jadi kakak waktu dapat beasiswa itu bisa nge-save setengahnya. Ya, jadi 5 juta. Kan sama aja kayak kerja gitu kan. Tapi kita sekolah ini. Dapat income 5 juta per bulan. Nah, yang kedua ada ICDF Scholarship. Nah, ini buat science dan teknologi ya. Untuk ICDF ini dia lebih ke science dan teknologi. Kalau ini uang sakunya 15.000 per bulan, 15.000 itu sekitar 8 jutaan ya. 7 sampai 8 jutaan tergantung kurs. Nah, dan yang ketiga ada Huayu Enrichment Scholarship. Nah, ini kakak juga dapat beasiswa ini. Kalau Huayu Enrichment Scholarship itu adalah beasiswa belajar bahasa Mandarin. Jadi kakak pertama ke Taiwan dapat beasiswa ini. Besaran beasiswa itu adalah berapa ya sekarang? 12 jutaan ya, 12.500.000 per bulan. Zaman kakak cuma 12 juta, kalau sekarang 12.500.000 karena kursnya naik. Nah, untuk Huayu Enrichment Scholarship itu kita bayar SPP-nya sendiri. Jadi kita bayar SPP dari uang saku yang dikasih oleh pemerintah itu. Di per bulan kita dapat 12 juta, kemudian kita sisihkan buat bayar SPP sekolah bahasa Mandarin itu bisa per bulan, bisa per semester, tergantung kebijakan universitas yang tempat kalian belajar. Nah, yang keempat ini adalah International Student Scholarship. Nah, untuk International Student Scholarship ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan bekerja sama dengan universitas terkenal di Taiwan. Jadi universitas terkenal di Taiwan itu ada NTU, National Taiwan University, ada National Taiwan University Science and Technology, dan National Taiwan Normal University, itu kampus kakak. Ada 3 universitas ya. Nah, ada juga kampus-kampus lain di daerah tengah dan selatan Taiwan juga membuka International Student Scholarship. Nah, untuk International Student Scholarship ini dia nggak terlalu gede kayak yang di atas. Dia cuma bebas SPP, kemudian ada uang saku sekitar 4 jutaan ya per bulannya. Kayak gitu. Oke. Gimana? Minat kuliah di Taiwan? Taiwan Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi kakak ninggalin pekerjaan tapi nggak meninggalkan income ya. Di pendapatan tetap, tapi kita sekolah kayak gitu. Makanya betah di sini. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini. Woman, hayo, 10 分钟. Ada 10 menit lagi. Oke, yang mau bertanya silakan buka mic-nya atau chatting. Oke, kakak, organisasi apa sih yang masuk dalam perhitungan oleh pihak luar atau penyelenggara beasiswa calon mahasiswa yang mendapatkan beasiswa? Oke. Semua organisasi masuk. Boleh, termasuk HMS. Himpunan Mahasiswa Sejarah. Kalau sekarang HMPS ya. Kalau zaman kakak HMS. Semuanya boleh. Ya. Semuanya boleh kok. Tinggal kalian bilang, posisi kamu di situ sebagai apa? Apa yang kamu dapat dalam organisasi? Itu kalian bisa tulis di autobiografi. Ya, misalnya ketika saya kuliah, saya bergabung dengan
our major association bla 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 gitu. Ungkapin di sini bisa tugas saya sebagai apa, tanggung jawabnya apa, kemudian berapa lama periodenya, apa saja yang udah saya lakukan selama ikut organisasi itu. Ungkapkan. Oke, silakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, tadi Danti. Ya. Selama kakak belajar di bahasa asing, apakah kakak pernah mengalami kendala? Umumnya kendala apa saja, Kak? Jika belajar bahasa asing, dan bagaimana, Kak? Tips dan trik untuk memperlancar kita dalam belajar bahasa asing. Otomatis ada kendala, apalagi bahasa Mandarin. Ya. Salah satu bahasa tersulit di dunia. Nah, pertama, bahasa Mandarin itu sulitnya adalah di tulisan. Ya, tulisan bahasa Mandarin itu ada 8.000 karakter. Kalau orang Jepang bilangnya kanji. Nah, Nobita aja nggak hafal-hafal kanji ya. Jadi tiap hari kita ngulangin nulisnya, kemudian pengucapannya juga susah, ada nadanya. Ya. Ini ya bahasa Mandarin nih, ya. Contoh ya, tang itu artinya sup, tang itu artinya gula, tang itu artinya berbaring, tang itu artinya panas. Nah, ini kalau udah bilang nih, 我要喝糖，我要吃糖，你要糖啊？你要糖吗？ Bingung nggak kalian? Ini maunya apa sih? Gula, sup, mau berbaring, apa panasan? Nah, itu harus jeli banget. Jadi kakak 1 tahun belajar bahasa Mandarin baru paham konsep nada, ya, konsep nada. Makanya orang China kalau ngomong kayak marah-marah gitu, 你不要这样子啦，如果你真的好好念书的话，你得成功了吧？如果你懒惰的话，当然不成功。Nah, contoh kayak gitu. Jadi kayak marah. Tapi mereka nggak marah, tapi itu ada nada-nadanya kayak gitu. Susah ya. Apa triknya? Pertama, tiap hari belajar. Yang kedua, yao kan kai ko. Jadi orang sini bilang kan kai ko itu kita harus berani buka mulut. Walaupun pengucapan kita salah, kita harus buka mulut. Ya. Kita harus berani ngomong maksudnya, berani ngomong. Nanti ya si native speaker ini pasti ngasih tahu yang benar apa. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi kakak juga waktu pakai bahasa Inggris di sini sama teman-teman dari Australia, sama teman-teman dari Kanada, mereka pada nggak ngerti. Ah, maksud kamu apa sih? Oh ini loh, tak kasih tulis. Oh, spellingnya salah. Ini yang benar. Nah kan dapat ilmu baru ya. Jadi jangan takut buat buka mulut. Nah kayak gitu. Oke. Nah jadi tiap hari belajar, kemudian tonton YouTube. Tonton YouTube buat nambahin skill bahasa. Kemudian apa yang kalian senangi dari bahasa itu? Apa yang kalian senangin misalnya? Bagian apa yang kalian senangin? Oh seneng lagunya, dengerin lagunya. Oh seneng sama film-film Mandarin, tonton film Mandarin. Jangan pakai subtitle Indonesia misalnya, supaya kita paham. Oh dia ini ngomong apa. Nah, jadi dengan nonton film, dengerin lagu, dan beberapa sinetron, mungkin drama-drama yang berkaitan sama bahasa yang kalian pelajari, itu juga membantu banget. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ayo, Funzong. Ada 5 menit. Oke. 同学们有没有问题? Oke, buka mulut. Buka mic nggak apa-apa. Yang mau buka mic nggak apa-apa. Atau ada yang mau sharing di sini, siapa yang pernah belajar bahasa asing selain bahasa Indonesia tentunya? Apa? Siapa yang pernah belajar bahasa Inggris secara intensif? Ada yang pernah ke Pare, kampung Inggris? Hah? Belum, Kak. Belum. Pernah ikut gratisan Kak online. Nah, oke, coba. Belum ada.
Oke. Oke, baiklah. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, sesi sharing dengan kakak sampai di sini dulu, karena bentar lagi kakak harus ke kampus ya. Nah, mohon maaf, dalam penyampaian materi kakak mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kasar ya, mohon maaf. Karena kakak makhluk kasar ya, bukan makhluk halus. Jadi harap dimaklumin. Nah, baiklah.那今天的分享先到这边哦，谢谢大家，拜拜，terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka pertanyaan sebelumnya akan menjadi pertanyaan penutup pada sesi tanya jawab narasumber pertama kita, yaitu Kak Alan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Kak, baik paparan maupun jawaban yang telah diberikan oleh Kak Alan. Baiklah, hadirin sekalian, kini saatnya kita untuk mendengarkan paparan dari narasumber kedua kita, yaitu Kak Dea Lestari, MPD. Namun sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Dea Lestari. Jadi Kak Dea lahir tanggal 26 Mei 1997. Untuk riwayat pendidikan beliau sama seperti narasumber sebelumnya, ya Kak Alan. Juga memiliki banyak prestasi dan pengalaman yang telah dicapainya. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak paparannya kepada Kak Dea Lestari. Kami persilahkan. Halo, selamat pagi adik-adik. Suaranya agak itu ya? Ya Kak, agak Kedengaran nggak? Halo? Halo Kak, suaranya masih bergema Kak. Mungkin ada di Halo adik-adik. Halo Kak, sudah jelas Kak? Kedengaran nggak suaranya? Ya Kak, kedengaran. Oke. Di sini mungkin kakak, ya namanya kakak baru lulus ya, jadi belum ada pengalaman untuk ngajar dan lain sebagainya itu, jadi harap dimaklumkan. Kita santai be, kita kayak sharing-sharing biasa be, tidak perlu kayak seminarnya itu kan. Nah ini karena laptop kakak agak ngehang, jadi di share screen sama panitia yo. Jadi pagi ini kita bakal ngejelasin gimana sih proses jurnal itu, gimana cara milih jurnal, gimana cara submit jurnal, gitu-gitulah pokoknya. Nah, yang pertama itu slide selanjutnya. Yang pertama itu kita memilih jurnal. Yang pastinya kalau kita udah mau milih jurnal, kita udah pernah lah pasti kayak review jurnal-jurnal sebelumnya kayak gitu kan. Dan sebelum kita memilih jurnal, kita mau pilih, oh saya mau submit di sini nih, pasti kalian udah bikin jurnalnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu langkahnya kita baca jurnal-jurnal yang apa sih namanya, yang hampir ya skupnya samalah dengan penelitian kalian. Jadi kalian lihat itu di dalam jurnal itu, oh ini kutipan yang sering dipakai nih. Oh jurnal ini sering dikutip oleh jurnal lain kayak gitu loh. Jadi yang pertama itu ya, kalian harus sering membaca jurnal dan lihat oh jurnal ini apakah sering dikutip oleh penulis lain apa enggak gitu. Kemudian itu kita memilih jurnal yang open access. Nah, biasanya kalau yang open access ini sih yang kayak Sinta 4 sampai Sinta 1 kayak gitu kan. Kalau nasional biasanya itu semuanya bisa dilihat kayak gitu kan. Kalau yang kayak jurnal internasional kayak Scopus kayak gitu, itu ada beberapa yang bisa di open access atau
ada juga yang nggak bisa. Jadi sebelum kita sebenarnya jurnal itu ada beberapa yang berbayar ya, kayak misalnya jurnal Scopus itu kadang juga ada yang berbayar, Sinta juga ada beberapa yang berbayar. Tapi kan kalau kita mahasiswa ya pilih yang gratis aja lah ya, ngapain juga milih yang mahal-mahal kayak gitu. Kemudian yang ketiga, itu kalian harus paham tuh skop tulisan kalian itu di mana, apakah di pendidikan secara umumnya kayak pengembangan kayak gitu, itu bisa masuk ke jurnal umum kayak pendidikan secara umumnya, atau mungkin kayak kalian ada yang nulis tentang history yang sejarah kayak gitu, itu bisa masuk ke skup sejarahnya, kayak contohnya di jurnal UI kayak Paradigma, atau jurnal UPI kayak Historia kayak gitu kan. Nah, yang keempat itu ada jurnal bereputasi yang terindeks Scopus atau Sinta. Nah, sebenarnya bagian ini agak sulit sih ngejelasinnya, karena kan waktu kita sangat singkat. Untuk mengetahui, oh Kak, gimana sih mengetahui jurnal Historia itu Sinta 4 atau Sinta 3 gitu kan. Kakak coba share screen di HP aja ya, soalnya laptop kakak agak error. Oh, ini nggak bisa share screen ya. Coba itu dulu. Ini kelihatan nggak? Ini share screen-nya kelihatan nggak? Belum. Bentar ya. Kok nggak bisa ya? Oke, karena ini terkendala laptopnya nge-hang, mungkin bisa di sini dulu, bentar. Ini waktunya sampai jam berapa sih? Ini kelihatan nggak? 11.30, Kak. Oke, ini nggak kelihatan. Ini untuk mengetahui jurnal yang kalian tuju itu ada di Sinta berapa gitu kan. Kalau kalian S1 minimal Sinta berapa? Halo. Kalian untuk ujiannya nanti bakal itu kan, harus kayak submit jurnal kan? Ini suara kakak kedengaran nggak sih? Kedengaran, Kak. Iya, Kak. Nah, biasanya kalau kalian itu minimal Sinta berapa itu harus ditanya ya dengan Pak Syarif itu berapa. Nah, ini untuk contohnya jurnal Historia UPI, itu kalian ketik aja tuh, jurnal Historia. Kelihatan kan ini linknya apa gitu kan, kalian catat aja nanti. Iya, Kak. Udah keluar, itu kan jurnal Historia UPI. Nah, ini yang nomor 2 ini. Itu ada di urutan Sinta ke-4. Ya jauh lah dari Scopus kayak gitu, tapi lumayan gitu kan. Gitu, itu cara untuk gimana sih ngelihat
jurnal itu Sinta berapa, terus juga Scopus Key-nya Ki berapa gitu. Kalau Ki biasanya ada di Simago. Kakak share screen sendiri aja ya PPT-nya ya. Terus itu submit. Nah, submit ini sebenarnya sudah kakak bikin di PPT, cuman kalau ngelihat gambar B itu kan agak-agak tidak jelas yo. Jadi kita praktek secara langsung. Gimana sih cara submit jurnal itu? Mana sih? Ini cara ngilang ke yang di atas ini, cak mana ya? Maksudnya Kak? Yang bagian atas ini cak mana ngilang ke-nya ya? Yang ada yang cak audio apa ini? Biasanya nggak bisa dihilangin itu Kak. Oh, udah. Maklum lah, baru pertama kali mengajar di universitas ya. Mengajar. Nah, jadi sebelum kalian submit, yo kalian harus cari dulu jurnal tulisan kalian itu masuk skup kemana sih? Kalau misalnya kayak historia ini kan bisa kayak ke pendidikan atau ya pendidikan secara umum lah kayak gitu kan. Kalau historia ini bisa juga untuk ke historinya, kayak kalian mau ke sejarah murni juga bisa ke historia kayak gitu. Sebelum kalian itu, kalian register dulu, karena kan kalian pasti belum ada akun untuk di historia kan. Jadi kalian register, kalian masukin ini beberapa yang diminta dia, kayak username, password, yang dibintangin baik, yang tidak dibintangin ya udah masalah, tidak diisi kan. Sudah kalian isi kayak email, kayak gitu, langsung ke register yang ini. Sudah diregister, kalian langsung cek email, itu biasanya bakal diminta untuk konfirmasi email, kayak biasa lah kayak gitu kan. Terus udah konfirmasi email nih, kalian langsung login. Ini kakak udah punya akun, jadi masukinlah username sama password kalian tadi apa. Langsung login. Nah, di sini kakak sudah pernah submit di sini, jadi ini arsipnya ada satu, baru satu lah, tapi jadilah ya. Kalau kalian submit, ini yang new submission. Klik ini, terus kalian isi jurnal kalian itu, ini step pertamanya itu, kalian isi jurnal kalian itu berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia, ya klik bahasa Indonesia. Terus jangan lupa diklik ini, untuk setuju atas persyaratan dan ketentuan yang berlaku di jurnal ini kan. Jangan lupa save and continue untuk nyimpen yang data-data tadi. Nah, yang step kedua ini kalian ngupload data. Artikel kalian atau jurnal kalian itu biasanya dalam bentuk Word. Kita contoh yo. Kayaknya agak lemot deh laptop aku. Contoh misalnya ini. Ada yang ini, Beh. Contoh misalnya ini kan. Kalian upload. Udah, ini udah terupload kan? Jangan lupa save dan continue lagi. Nah, untuk step ketiga, ini kayak metadata dari artikel-artikel kita tadi kan. Kayak minta nama, email, terus juga kalian dari instansi mana, kayak gitu. Nah, bawahnya ini isi title dan abstrak. Judul kalian itu diketik di sini. Misal kayak tesis Mbak kemarin, STEAM pada
pembelajaran sejarah. Terus abstraknya apa? Kayak gitu kan, abstrak dari tulisan kalian tuh apa? Kita isi masing-masing bela di sini yo. Ini kan contoh. Dah, terus ke bawah lagi itu ada reference. Jadi daftar pustaka kalian itu di copy paste di sini untuk metadata dari jurnal tersebut. Jangan lupa save dan continue. Nah, ini untuk step keempat, ini kalian ngupload kayak file-file tambahan, mungkin kayak ada instrumen penelitiannya, mungkin bisa diupload di sini. Karena kalau kakak sih biasanya jarang sih ngupload kayak file-file tambahan kayak gini, langsung save dan continue. Dah, ini adalah konfirmasi untuk submit. Bener gak sih judulnya ini? Bener gak nama kalian ini? Kayak gitu loh. Filenya berapa size-nya? Kalau menurut kalian itu sudah benar, ya langsung finish submission. Ini udah dikirim ke jurnal historianya. Nanti biasanya bakal ada email untuk konfirmasi bahwa kita bener bukan kita yang ngirim jurnal itu. Sampai di sini untuk step-step submitnya paham nggak? Mungkin ada yang ditanyain dulu untuk step submitnya kayak gimana? Ada yang kurang paham? Boleh di lewat chat atau langsung ngomong baik. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, berarti kita lanjut ke step revisi jurnal. Nah, untuk revisi jurnal ini sendiri, biasanya kalau si jurnal kita ini scoop-nya masuk ke jurnal tersebut, kayak Historia, ya pasti kita bakal upload di jurnal history, kayak gitu kan. Kalau kita, judul kita dan tema kita tentang pendidikan umum, kita bisa ngupload di jurnal yang pendidikannya umum, kayak